Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali dalam rangka tholabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Untuk hari ini, pada hari Selasa, kita akan belajar untuk melanjutkan kembali tema F subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang seni, budaya, dan prakarya. Pada subtema 3 untuk pembelajaran SPTB, kita akan mengenal yang namanya gambar cerita. Nah, di halaman 109 anak-anak bisa buka buku paketnya. Ya, di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan gambar cerita. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gambar cerita, ya, sebaiknya anak-anak harus mengerti bahwasanya di dalam buku atau majalah sangat banyak sekali terdapat gambar cerita. Nah, gambar cerita sendiri itu adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari cerita. Nah, ceritanya apa? Itu ada pada gambar, itu menunjukkan maksudnya. Nah, selain ada di buku, gambar cerita juga terdapat di depan sampul buku. Nah, mungkin anak-anak punya buku, dilihat sampul depan. Di situ ketika ada gambar, ya maka itu adalah gambar cerita yang menjelaskan isi dari buku tersebut. Nah, gambar yang terdapat pada depan sampul buku itu berfungsi menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, jadi orang-orang yang membuat gambar di depan sampul buku itu fungsinya adalah agar menarik pembaca, minat untuk membaca itu ada. Maka dari itu dibuatlah gambar sebagus mungkin, ya seindah mungkin, dengan tujuan agar sang pembaca tertarik. Nah, gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Nah, gambar tersebut mengisahkan atau mengisi bagian dari isi dalam buku. Yang kedua, gambar yang disajikan itu harus menarik. Ini pasti. Ya, tidak mungkin gambar yang disajikan tidak menarik, maka tidak tertariklah pembaca tersebut. Maka dari itu, gambarnya harus disajikan semenarik mungkin. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf yang lebih dari tulisan lainnya, jadi lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Ada nama penulis dan juga ada nama penerbit bukunya. Dan yang terakhir, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, masalah warna ini nanti dibahas pada pewarnaan dalam menggambar cerita. Nah, kita lanjutnya pada halaman 130 tentang teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Nah, jadi gambar cerita bisa dibuat dengan pewarnaan yang baik dan bagus. Cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah. Salah satu unsur untuk memperindah gambar tentunya adalah tentang pewarnaan. Nah, bagaimana mewarnai sesuai dengan selera. Nah, itu juga tergantung pada anak-anak sendiri nanti. Bagaimana menurut anak-anak itu bagus tentang warnanya. Nah, selain itu, dalam mewarnai gambar cerita ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik basah. Nah, teknik basah ini adalah pewarna yang menggunakan cat air. Nah, pasti anak-anak sudah tahu tentang cat air, ya.
selain cat air kita juga bisa membutuhkan kuas, membutuhkan gelas, membutuhkan air, membutuhkan palet, dan juga bisa kita membutuhkan kapas. Nah, itu adalah tentang teknik basa. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik basa dari cat air dengan bantuan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Selanjutnya adalah tentang teknik kering. Ada teknik basah, ada teknik kering. Nah, teknik kering ini kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya adalah krayon, pensil warna, dan spidol warna. Itu adalah teknik kering, ya, tanpa membutuhkan air, langsung diwarnai pada kertas yang sudah ada. Nah, ini adalah krayon, bisa pensil warna, ya, dan spidol warna. Nah, itu adalah tentang dua teknik yang harus anak-anak ketahui, baik itu teknik basah maupun teknik kering. Nah, sekarang di pembelajaran 6 di halaman 134. Nah, ini pembelajaran terakhir ya untuk pembelajaran SPDB di pembelajaran 6. Kita akan menjelaskan makna pada gambar cerita. Nah, jadi setiap gambar cerita itu pasti mempunyai makna, baik itu tersirat maupun tersurat, ya. Nah, untuk menjelaskan makna tersebut, pada sebuah lukisan gambar itu adalah mewakili sebuah tema. Kita harus memperhatikan lebih teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Nah, jadi setiap gambar yang ada baik di buku bacaan atau di buku paket, nah, itu mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung apa isi dari buku tersebut. Itu nanti sesuai dengan sampul depannya, ya. Tidak mungkin sampul depan tidak sesuai dengan isi buku, nanti malah bingung. Sampul depannya contohnya adalah membahas tentang makanan, nah terus di dalamnya membahas tentang tarian. Nah, itu kan tidak cocok. Artinya apa? Artinya gambar cerita yang ada di depan sampul buku itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam atau di isi buku tersebut. Nah, begitupun dengan lukisan gambarnya. Nah, itu yang harus diperhatikan anak-anak ya tentang gambar cerita. Sebagai contoh ini. Nah, ini gambar apa? Nah, ya, di pantai sedang liburan ya bersama keluarga. Nah, jadi gambar di atas bercerita tentang kenampakan alam ya berupa pantai yang indah. Pantai yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, ini tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak yang menikmati bekal di pantai atau sedang menikmati makanan yang sudah dibawa dan dimakan bersama-sama di pantai. Nah, itu adalah gambar cerita, ya, gambar yang ada ceritanya. Itu namanya adalah gambar cerita. Nah, itu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini tentang materi SPDB ya, materi terakhir untuk tema F subtema 3 tentang seni budaya dan prakarya. Nah, untuk buku paketnya anak-anak ya bisa untuk dilatih belajar ya, untuk yang kosong-kosong bisa diisi dan dipelajari di rumah sebagai bahan pembelajaran untuk SPDB hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.